Berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional, computational thinking, adalah sebuah cara berpikir untuk memecahkan persoalan, merancang sistem, memahami perilaku manusia yang dilandasi oleh konsep informatika. Saat ini di mana komputer ada di mana-mana untuk membantu berbagai segi kehidupan, berpikir komputasional harus menjadi dasar bagaimana seseorang berpikir dan memahami dunia dengan persoalan-persoalannya yang semakin kompleks. Berpikir untuk menciptakan dan menggunakan beberapa tingkatan abstraksi, mulai memahami persoalan sehingga mengusulkan pemecahan solusi yang efektif, efisien, fair, dan aman. Dalam berpikir komputasional terdapat 4 konsep landasan, yaitu decomposition, dekomposisi, yaitu teknik memecahkan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Pattern recognition, pengenalan pola, yaitu teknik mencari kesamaan di antara dan di dalam masalah dengan masalah lainnya. Abstraction, abstraksi, yaitu teknik berfokus pada informasi yang penting saja pada masalah yang dihadapi dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Algorithms, algoritma, yaitu teknik mengembangkan solusi langkah demi langkah untuk memecahkan masalah atau aturan yang harus diikuti untuk memecahkan masalah. Karakteristik berpikir komputasional. 1. Berdasarkan konsep, bukan pemrograman. Artinya, berpikir dalam computer science berarti lebih dari sekedar pemrograman komputer karena dibutuhkan berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. 2. Mendasar. Bukan menghafal karena menghafal berarti rutinitas mekanikal. Sedangkan kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di zaman sekarang. 3. Cara manusia berpikir, bukan cara komputer berpikir. Karena manusia adalah makhluk yang cerdas dan imajinatif. Untuk itu, komputer seharusnya dikendalikan oleh manusia untuk menemukan suatu pemecahan masalah, bukan sebaliknya. 4. Saling melengkapi. Berpikir komputasional berarti saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. 5. Merupakan ide. Berpikir komputasional bukan benda, hal ini bukan sekedar software atau hardware yang secara fisik ada di kehidupan kita. Beragam manfaat yang diperoleh dari berpikir komputasional, antara lain membantu dalam memecahkan masalah yang kompleks melalui cara-cara yang sederhana. Melatih otak agar terbiasa berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Membantu seseorang dalam merumuskan masalah dengan cara menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah diatur. Membantu dalam melakukan identifikasi, analisa, serta implementasi solusi dengan berbagai cara dan sumber daya secara efisien dan efektif. Lalu bagaimana cara menerapkan berpikir komputasional? Cara menerapkan berpikir komputasional. 1. Perincian masalah. Ketika kamu sedang dilanda masalah, langkah pertama yang dapat kamu lakukan adalah analisis dan menjabarkan permasalahan dengan benar dan tepat. Setelah itu, kamu bisa tetapkan kriteria solusi penyelesaian terhadap masalah tersebut. Proses analisis dan penjabaran masalah bisa kamu lakukan dengan membagi masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar mudah dikelola dan dianalisis. Setelah itu, silakan buat beberapa hipotesis mengenai penjabaran kemungkinan solusi. 2. Menentukan algoritma yang sistematis. Langkah berpikir komputasional selanjutnya adalah dengan menentukan atau mencari algoritma yang tepat. Dalam hal ini, algoritma diartikan sebagai langkah-langkah untuk memecahkan masalah berdasarkan data atau informasi yang didapat. 3. Implementasi, solusi, dan evaluasi. Langkah selanjutnya dalam berpikir komputasional adalah membuat solusi yang aktual, melakukan evaluasi sistematis dan menguji kebenaran hipotesis. Setelah itu, kamu bisa melakukan evaluasi kembali dan memodifikasi terhadap hipotesis hingga benar. Pada tahap ini, seseorang bisa melihat apakah solusi yang dibuatnya bisa digeneralisasikan dengan proses otomatisasi.
Contoh berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Membuat jus apel. Bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat jus apel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan. 1. Pada tahap awal membuat jus apel, mari kita menyiapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menyiapkan air, es batu, apel hingga blender atau juicer. Tahap ini disebut dekomposisi. 2. Memahami dalam proses membuat jus apel dari memasukkan air dulu, memotong-motong buah apel, memasukkan bahan menjadi satu di dalam blender juicer hingga menyalakan blender juicer tersebut. Tahap ini disebut pengenalan pola. 3. Sebuah pandangan beberapa apel yang dibutuhkan dalam membuat jus apel. Masukkan apel di blender juicer beserta air secukupnya dan nyalakan. Ini disebut sebagai abstraksi. 4. Sudah memahami polanya dari di atas, masukkan apel secukupnya, air secukupnya, hingga nyalakan blender juicer. Ini disebut algoritma. Sekarang dapatkah kalian memberikan contoh tentang penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kalian? Silahkan kalian tulis di buku informatika kalian contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari kalian. Selamat mencoba!